Debut Ralf Rangnick di timnas Austria, menang 3-0 di markas Kroasia. Ralf Rangnick menandai start positif sebagai pelatih timnas Austria saat mengalahkan Kroasia 3-0 di Stadion Gradski Osijek pada Sabtu dini hari. Pada laga pembuka grup A1 UEFA Nations League tersebut, Austria tampil efektif meski tidak mendominasi persentase penguasaan bola di sepanjang pertandingan. Tanpa diperkuat oleh kapten mereka yaitu David Alaba, sang tamu mampu memimpin sebelum jeda melalui gol Marko Arnautovic pada menit ke-41. Sepanjang paruh pertama, Kroasia unggul jumlah tembakan 10 berbanding 4 dengan satu-satunya tendangan tepat sasaran Austria berujung gol Arni. Babak kedua menjadi cerita yang berbeda. Dari total 7 percobaan tepat sasaran pada 45 menit kedua, semuanya adalah milik Austria yang 2 diantaranya terkonversi menjadi gol. Dengan hasil ini, Austria menempati puncak klasemen sementara grup A1 dengan perolehan 3 poin. Mereka unggul produktivitas gol atas Denmark yang secara mengejutkan mempermalukan juara dunia Prancis 2-1 di Stade de France. Ditinggal Sadio Mane, Liverpool bajak winger Chelsea ini. Mane baru-baru ini dikabarkan ingin cabut dari Liverpool. Ia memutuskan untuk pergi dari Liverpool untuk mencari tantangan baru dalam karirnya. Kepergian Mane ini menjadi masalah tersendiri bagi Liverpool, karena winger timnas Senegal itu adalah salah satu mesin gol andalan The Reds dalam 5 tahun terakhir. The Daily Mail mengklaim bahwa Liverpool mulai mencari pengganti Mane. Nama yang dilaporkan masuk dalam incaran The Reds adalah Christian Pulisic. Menurut laporan tersebut, Jurgen Klopp sendiri yang tertarik untuk merekrut Pulisic. Ia menilai Pulisic punya talenta yang cukup besar. Ia menyukai gaya bermain Pulisic, selain itu juga mengagumi kemampuan Pulisic yang bisa bermain di berbagai posisi lini serang. Klopp meyakini pemain timnas Amerika Serikat ini bisa jadi opsi yang bagus bagi timnya. Jadi ia meminta manajemen Liverpool untuk mencoba membajaknya di musim panas ini. Alvaro Morata pastikan tinggalkan Juventus. Alvaro Morata akhirnya angkat suara terkait spekulasi masa depannya. Ia memastikan bahwa ia akan cabut dari Juventus di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, 2 tahun terakhir Morata bermain di Juventus. Ia dipinjamkan dari Atletico Madrid selama 2 musim lamanya. Juventus sebenarnya punya opsi untuk mempermanenkan sang striker, namun mereka dikabarkan tidak akan mengaktifkan klausul tersebut. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh Morata. Morata menyebutkan bahwa ia tidak terlalu bingung menentukan kemana ia akan pergi di musim depan nanti. Ia menyebutkan bahwa ada banyak klub yang meminati dari jasanya, sehingga saat ini sang agen sedang mempelajari tawaran-tawaran yang masuk. Menurut gosip yang beredar, Morata berpotensi melanjutkan karirnya di Spanyol. Sang striker dilaporkan menjadi incaran dari Barcelona di musim panas ini. Ia rencananya akan ditukar dengan Antoine Griezmann. Lacazette cabut, Arsenal kebut transfer Gabriel Jesus. Arsenal dipastikan akan kekurangan striker di musim panas ini. Mereka sudah dipastikan ditinggalkan oleh Alexander Lacazette yang pamit pergi baru-baru ini. Kepergian Lacazette ini membuat stok lini serang Arsenal menipis. Alhasil mereka mulai berburu striker baru untuk mengisi slot yang ditinggalkan oleh Lacazette. Dilansir dari The Mirror, Arsenal sudah mengunci target untuk pengganti dari Lacazette. Mereka ingin merekrut Gabriel Jesus dari Manchester City. Menurut laporan tersebut, Arsenal kini mempercepat langkah mereka untuk mendapatkan jasa Jesus di musim panas nanti. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan manajemen City. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang striker. Saat ini proses pembicaraan antara kedua pihak teruslah berlanjut. Arsenal berharap transfer Jesus bisa kelar sebelum akhir bulan tersebut. Berkat AS Roma, Jose Mourinho mengaku sudah tidak egois lagi. Jose Mourinho memang sosok yang sangat berpengaruh di dunia sepak bola modern saat ini.
Sosoknya sebagai pelatih mampu membuat dunia sepak bola menjadi lebih berwarna. Kepribadian Mourinho yang terkena blak-blakan dan suka memberikan komentar pedas menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan Mourinho sempat menjuluki dirinya sebagai The Special One saat pertama kali menukangi Chelsea pada tahun 2004. Sejak saat itulah Mourinho dikenal sebagai sosok yang suka memuji diri sendiri dan memiliki ego yang tinggi. Akan tetapi kepribadian Mourinho secara perlahan berubah dari waktu ke waktu. Bahkan Mourinho mengaku kalau dirinya sudah tidak egois seperti dulu dalam sebuah seminar bersama mahasiswa Universitas Lisbon. Penyebab Mourinho menjadi tidak egois karena keberhasilannya menjuarai UEFA Conference League 2021-2022 bersama AS Roma. Mourinho baru saja menjadi pelatih yang berhasil menjuarai seluruh kompetisi Eropa. Resmi, bintang Barcelona Gerard Piqué pisah dengan Shakira. Bek tengah Barcelona yaitu Gerard Piqué dipastikan pisah dengan Shakira. Mereka telah bersama selama 11 tahun dan mereka memiliki 2 anak. Surat kabar harian Spanyol yaitu El Periódico telah menerbitkan tuduhan yang dibuat oleh video podcast Mama Razis yang mengklaim bahwa Piqué telah terlihat ditemani oleh wanita lain dan bahwa dia telah tinggal sendiri selama berminggu-minggu di apartemen lamanya. Sempat beredar isu miring yang menyebutkan bahwa wanita tersebut adalah ibu kandung dari sesama pemain Barcelona yaitu Gavi. Namun gosip tersebut itu tidaklah bisa diyakini kebenarannya. Piqué dan Shakira telah bersama selama 11 tahun dan berkencan pada 2010. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Catalan El Calcopio pada tahun 2020, Piqué mengingat pertama kali dia bertemu penyanyi itu yang tampil di Piala Dunia 2010 sebelum Spanyol menang 1-0 atas Belanda di final. Pasangan tersebut memiliki 2 anak yang berusia 9 dan 7 tahun. Dalam sebuah wawancara di serial video Overlap Gary Neville yang dirilis pada Mei 2022, Piqué membahas mengapa dia dan Shakira tidak menikah. Meski keduanya seperti pasangan yang berumah tangga, tapi keduanya memang tidak pernah terikat secara resmi melalui pernikahan. Kabar buruk, Raphael Varane cedera di timnas Prancis. Saat ini FIFA sedang menggelar jeda internasional. Di Eropa, negara-negara yang ada harus bermain di ajang UEFA Nations League. Timnas Prancis salah satu kontestan untuk kompetisi tersebut. Untuk itu, Didier Deschamps memanggil pemain-pemain terbaiknya, salah satunya adalah Raphael Varane. Namun kabar buruknya, sang bek malah celaka saat membela negaranya. Ia mengalami cedera di ajang UEFA Nations League. Dini hari tadi, timnas Prancis berhadapan dengan timnas Denmark. Di laga tersebut, Varane dipasang menjadi starter oleh Didier Deschamps. Bermain dalam skema 3 bek, Varane didampingi oleh Jules Koundé dan Lucas Hernandez di jantung pertahanan Les Bleus. Semuanya berjalan lancar sebelum pada menit ke-60 sang bek harus ditarik keluar oleh Deschamps. Menurut laporan yang diturutkan oleh Spotmall, cedera yang dialami oleh Varane adalah cedera hamstring. Untuk kondisi cederanya sendiri masih belum diketahui, karena timnas Prancis masih menunggu hasil pemeriksaan dari sang bek. Namun kondisi awalnya dikabarkan kuranglah bagus, jadi ini bisa jadi kabar buruk bagi setan merah. Egy Maulana Fikri pulang usai dicoret dari timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri tidak masuk pemain yang dibawa oleh Sintayong yang melakoni ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Winger berusia 21 tahun itu masih dalam proses pemulihan cedera. Egy mendapatkan cedera ketika berlaga untuk timnas U23 Indonesia saat semifinal melawan Thailand pada Kamis lalu. Egy juga bahkan tidak bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Bangladesh pada 1 Juni 2022 lalu. Dengan cederanya Egy, maka ia memutuskan untuk pulang kampung usai dicoret dari timnas Indonesia. Hal ini diketahui dari unggahan di YouTube PSSI pada Jumat kemarin.
Dalam video latihan terakhir Timnas Indonesia sebelum bertolak ke Kuwait terdapat percakapan antara Egy dan Sintayong. Dalam video itu terlihat juga kaki Egy dibabat. Egy pun sempat menawari Sintayong untuk mampir ke Medan. Sambil tertawa, Sintayong pun mengiyakan ajakan dari Egy. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.